Siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kemudian transaksi dulu tanggal 21. 22 ya? Oke, tanggal 22 hari santai ya kayaknya ya. Oke, Adila, Adit, Afham, Aik, Alvina, Asia, Nikmatul, Nurul, Setia ya, Olive. Materi hari ini itu berhubungan dengan AI. Ada yang sudah pernah menggunakan AI? Ya. Kira-kira AI yang pernah kalian gunakan itu kayak gimana sih? Cici? Cici itu apa? Cici itu apa? Aplikasi? Aplikasi namanya Cici gitu? Kayak gimana itu? Bisa buat apa aja? Oh, buat searching? Kalau sama ChatGPT sama apa beda? Sama. Oke. Selain Cici, ChatGPT, Gemini, ya. Apa lagi? Meta, karena di WA gitu ya, di grup ya. Ada lagi? Materinya yaitu tentang proyek kreatif dengan kecerdasan artifisial (KA). Peluang dan tantangan di era digital, ya nggak sih? Jadi era digital era sekarang itu bisa jadi peluang dan juga jadi tantangan. Lanjut, nah tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti kita semua, terutama kalian mampu menerapkan berpikir kreatif. Nah kalau yang kemarin kan berpikir kritis ya, yang tentang artikel itu. Nah hari ini kita berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA. Kemudian manfaat pembelajaran yaitu yang pertama mendorong inovasi dan ide orisinal atau ide asli. Kemudian membuka kolaborasi antara teknologi dan seni. Teknologinya kita menggunakan AI, kemudian seninya nanti kita gambar atau video. Apa itu kecerdasan artifisial? Sekarang tanggal 22, absen 22 ada enggak? Absen 22. Kalau ada dibaca, tolong ya keras. Ada enggak? Kecerdasan artifisial merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Oke, kecerdasan artifisial merujuk pada kemampuan mesin. Mesinnya yaitu komputer kita atau HP kalian gitu ya. Untuk meniru perilaku manusia. Kalian nyari apa, nyari soal, nyari apa, nah itu ada semua insya Allah ya. Seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Sepertinya panas lagi nggak sih? Suhu lagi loh, suhunya. Oke. Pernah nggak kalian browsing kemudian hasilnya tuh kayak salah gitu? Pernah nggak? Pernah. Sudah ya. Jadi kita itu tidak boleh 100% percaya dengan AI. Karena dia kan mesin. Dia itu pintar kalau kita itu sering memasukkan artikel, bacaan, kemudian PDF dan sebagainya, memasukkan prompt juga kita bikinnya prompt sangat detail. Jadi kalau ibaratnya mesinnya ibaratnya kalian lah manusia. Kalau kalian sering baca, jadi pintar gak sih? Pertanyaan adikmu, temanmu, gurumu pasti bisa jawab. Tapi kalau nggak pernah baca, nggak bisa jawab. Sama dengan mesin. Kalau mesinmu sering sekali kalian latih untuk menjawab berapapun soal yang kalian tanyakan, kemudian kalian menginputkan saya adalah seorang bla materinya apa misalnya gitu kan, menjawab soal matematika ini dengan jelas ada langkah-langkahnya. Nah, semakin sering kalian menggunakan itu, dimasukkan materinya juga, itu dia semakin pintar. Hasilnya itu semakin bagus, mendekati valid kayak gitu. Jadi mereka juga harus dilatih, paham ya? Ya, lanjut. Berpikir kreatif. Pengembangan ide merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam membangun proyek kreatif. Jadi pengembangan ide. Biasanya kalau suruh berpikir itu ada ide ya. Misalnya silakan membuat artikel tentang X.
Jadi kan kalian harus berpikir ya kan, mikir dulu kira-kira apa sih yang mau dibuat. Misalnya tugas apa ya, kebanyakan tugasnya apa? Matematika misalnya, yang agak susah gitu ya. Itu kemudian kalian suruh bikin soal dan sebagainya. Kemudian kalian kan ada ide nih, gimana sih biar cepat, biar benar hasilnya, ada langkah-langkahnya juga. Nah itu kan jadi kalian itu berpikir kreatif, menemukan cara. Lanjut, aplikasi KA kecerdasan artifisial ini bersingkat mudeng ya, maksudnya paham ya? Ya kenapa Adit? Kok senyum-senyum? Aplikasi KA dalam kreativitas. Yang pertama, ada seni generatif. Kecerdasan artifisial dapat menciptakan karya seni visual. Bisa dilihat gitu ya. Kemudian musik. Ada yang pernah membuat musik lewat AI atau AI? Belum. Oh ya. Dulu Burin pernah mempraktekkan kelas 12 waktu itu. Silakan masuk. Kalau musik biasanya menggunakannya Suno. Dulu kelas 12 sudah pernah disampaikan. Jadi kalian kalau misalnya pengen membuat musik, oke ya, kira-kira musik atau apa, jenis pop, ada rock, ada metal, itu ada semua genrenya. Itu pakai Suno.ai itu bisa. Kemarin Burin mempraktekkan kelas 12. Jadi kelasnya itu membuat kayak jingle kelas gitu loh. Nah itu jadi kata-katanya kita pakai AI. Buatkan sebuah lirik tentang kelas misalnya 12D gitu. Jadi liriknya bertemakan apa, isinya apa, ini keluar semua. Lirik yang kita buat dengan bantuan AI tadi kita masukkan Suno.ai, jadilah sebuah lagu. Itu musik. Kemudian bahkan tulisan yang unik dan orisinal. Kalau tulisan tuh banyak, misalnya kalian bikin laporan tuh AI sangat bisa membantu, sangat bisa sekali. Bahkan di parafrase tidak harus sama persis dengan yang kalian cari di buku atau jurnal yang sebelumnya itu bisa. Yang kedua, penulisan kreatif. Nah, alat seperti ChatGPT membantu dalam brainstorming ide, mencari ide, pembuatan naskah dan personalisasi konten, bikin konten. Pernah bikin konten nggak? Pernah? Nah, apa kontennya apa Sal? Pernah ini ngedit wajahnya menjadi siapa gitu loh? Pernah ya. Misalnya badannya itu badannya Raisa gitu ya. Kemudian wajahnya siapa wajahnya siapa ya? Erin. Ya, misalnya itu bisa, sangat bisa sekali. Terus yang ketiga ada desain pemasaran. Platform seperti creative.ai secara otomatis menghasilkan desain iklan yang menarik dan efektif. Bikin iklan pun bisa pakai AI. Lanjut, manfaat KA. Manfaatnya yang pertama, gantian aksen 10. Ya dibaca. Ada. Ya, dibaca nomor 1 sampai 3. Akselerasi iterasi. KA mempercepat proses brainstorming dan pembuatan prototipe awal. 2. Efisiensi sumber daya mengatasi keterbatasan waktu dan tenaga manusia dalam produksi konten. 3. Peningkatan originalitas kembali menghasilkan ide yang bervariasi dan inovatif. Ya, ini manfaatnya. Konten, variasi, prototipe dan sebagainya. Lanjut, nah langkah pembuatan. Ntar lagi kita akan praktek ya. Yang pertama, identifikasi tujuan. Kalian mau bikin apa sih dengan AI-nya kalian itu? Tujuanmu apa gitu kan? Misalnya membuat video animasi. Misalnya ini hanya contoh ya yang akan kita buat nanti. Yang kedua, pilih perangkat KA-nya. Kira-kira mau menggunakan aplikasi apa nih, platform apa nih, gitu kan? Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan KA. Kolaborasi itu menggunakan ya idenya kalian di otak kalian,
Kemudian untuk membuatnya kita kolaborasi dengan KA. Dan yang terakhir iterasi dan evaluasi hasilnya nanti. Nah, sekarang silakan kita buka. Mbak Google boleh, pakai Microsoft Edge boleh. Langkah pembuatan. Yang pertama membuka website namanya leonardo.ai. Gambarnya seperti ini nanti. Oke, setelah dibuka leonardo.ai seperti di depan ini gambarnya. Ya, ini dibuka aja. Kemudian next. Nah, silakan get started. Ya, get started. Ini loh, yang ini loh. Nah. Sudah, get started. Sudah ya? Nah, kalau hasilnya sudah seperti ini, silakan pilih bagian sini tools. Boleh dengarkan? Ya, boleh gabung kalau misalnya nggak bisa gabung aja. Tools, kemudian pilih yang apa namanya image. Image gambar ya. Oke, kalau sudah login menggunakan Gmail, silakan dibuka, pilih aja new tab, buka ChatGPT atau Gemini. Kita mau minta tolong AI yang lain untuk membuat prompt. Ini bola. Coba kita buka ChatGPT kalau punya, misalnya ChatGPT. Sudah? Sudah kita ketik, buatkan sebuah prompt. Prompt pakai T ya, prompt PT ya. Untuk membuat sebuah gambar animasi 3 dimensi
Bebas. Kalian kalau yang laki-laki mungkin pengen laki-laki, yang saya pengen cewek silakan. Nek Burin perempuan aja. Sembarang, bebas ya. Yang sedang apa ya? Apa? Bermain boneka dengan teman-temannya di sebuah taman dengan pemandangan pepohonan hijau. Dah. Oh, jadi tuh. Jadi bahasa Inggris tuh bisa. Nah. Sudah bikin promnya? Ini disalin kok bang ya? Iya, nanti disalin. Ya. Nah, yuk lanjut biar nggak kelamaan. Kalau sudah bikin prom sesukanya, sekreatif mungkin. Kalau sudah hasil prom dari ChatGPT atau Gemini atau apa, di copy. Copy bisa ya. Ditempelkan atau dipaste pada bagian atas ini. Nah, di bagian prom untuk gambar. Kalau sudah kita klik generate pojok sini, pojoknya bagian prom. Nah, kita lihat hasil gambarnya yang di bawah. Hasilnya mana sih? Buatkan saya sebuah prom, baru saya jalan. Kalau sudah muncul gambarnya kayak Burin di depan, coba lihat. Nih, tadi kan Burin membuat prop untuk anak-anak sedang bermain di taman yang ada pepohonan hijau, main boneka gitu ya. Ada berapa gambar? 4. Ada 4 gambar, kita pilih salah satu saja. Ayo mendengarkan, enggak nanti ketinggalan loh. Misalnya di sini ada gambar ini ya, download image. Kalau nggak ada, kalau punya anak tadi di pojok kiri bawah sini, kanan bawah dipencet aja, nanti ada download, itu ada.
Kalau punya Burin udah ada di sini. Kalau Burin mau download yang ini aja. Ini apa ini ya? Ini aja kayaknya. Nah, sudah kita download di atas ini. Kita coba buka hasil gambarnya. Nah, nih hasilnya kayak gini. Sudah di download nah? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah kita balik lagi pakai aplikasi atau platform KA yang berikutnya yaitu runwayml.com. Kalau sudah, kita pencet get started lagi pojok kanan atas. Get started ya, kita memulai. Sudah? Di sini di menunya pojok kiri ada chat, ada tools, apps, open asset. Nah, kita pilih yang tools. Sudah tools? Ayo. Nge-lag. Kalau sudah di tools, ya, silakan pilih select asset. Nah, cari gambar itu tadi di mana ya? Pencet yang ini, yang drag and drop file atau image. Ini loh, yang gambar awan. Diklik. Nah, tadi gambarnya yang mana sih? Dipencet open. Nah, yuk. Boleh lihat Burin dulu, nanti baru praktek nggak apa-apa. Daripada kalian bingung. Nah, lihat dulu nggak apa-apa. Lihat dulu 6, biar nggak bingung 6. Nah, kalau fotonya sudah terupload seperti di depan, kemudian bagian bawah itu ada generate ya. Sini ya. Ini ketutupan server ini tulisannya generate ya. Sebelahnya ada 10 detik atau 5 detik. Nah, Burin milih yang 10. Kalau 5 detik kan ibaratnya set gitu toh ya. Kalau 10 detik ada gerakannya tuh masih agak kayak slow motion. Kalau sudah, di sini itu kita menuliskan prompt lagi. Nah, coba tak bukakan yang ini tadi. Punya Burin apa promptnya biar sama.
buatkan saya sebuah video anak kecil yang sedang kayak tadi loh, sedang bermain boneka dengan teman-temannya di sebuah taman dengan pepohonan hijau seperti gambar di atas. Ya, promnya hampir sama dengan yang awal tadi. Kemudian klik generate, lihat dulu ke depan. Generate. Nanti kalian baru praktek. Nunggu sinyalnya. Nah, di sini di bagian kanan nanti ada proses mengenerate-nya dari gambar ke video. Semakin cepat sinyalnya itu akan semakin bagus nanti. Oke, sudah belum? Saya perlu bikin formnya. Ini sip. Bukan. Ini juga sudah. Yang sebelah ini, yang sebelah ini, salahnya. Makanya tadi harusnya melihat dulu. Kalau ketinggalan nanti kan masing-masing kan. 55%. Bebas ini hampir sama kayak tadi. Oke, nah punya Buri sudah jadi tuh, sudah jadi. Di sini tinggal di play nanti. Coba kita play bareng hasilnya kayak gimana sih? Tapi ini belum ada suaranya, karena kalau suara itu beda lagi nanti ya. Kalau mau dikasih suara berarti kalian rekaman sendiri boleh, atau pakai aplikasi platform AI juga bisa. Kalau sama suara nanti kita jamnya tidak sampai. Kita play coba. Silakan bisa dilihat ya. Nah, karena hanya 10 detik jadi seperti ini. Kemudian kita juga bisa mendownloadnya di bagian bawah pojok sini, download, tinggal di download. Nanti tak contohkan punya Buri yang sebelumnya, nggak apa-apa. Kita download dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Gerakannya masih agak lambat. Kalau gerakannya pengen lebih banyak lagi, silakan pinter-pinter bikin promnya. Kayak film kartun nggak sih? Iya. Ya, bagus ya. Kalian juga bisa mengedit misalnya foto atau wajah kalian sendiri, itu juga bisa. Dengan cara image-nya tadi adalah foto kalian. Kemudian dibikin kartun. Kalau yang punya Burin yang ini, nah ini agak banyak. Ini hanya kayak gitu tadi caranya. Ya, ini videonya Burin tadi pagi bikinnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Coba di play. Oke, bagus sip. Punya anak gimana? Ini udah di download tapi nggak mau di play. Ini belum lihat Bu. Mantap. Apanya diganti? Coba aja. Yuk di play, coba bikin apa itu, main bola ya? Mana kok gitu toh? Enggak Bu. Oh, lemot ya? Itu kan main Oke, sip bagus. Jadi, ayo yang ini. Itu berarti dia lari ke belakang ceritanya ya. Oke, sip bagus. Oke, setelah hari ini kita melakukan praktek ya, pemanfaatan AI gitu ya, membuat ide-ide kreatif. Tadi Buri setelah keliling ada yang membuat boneka, main boneka, ada yang anak kecil main layangan. Kemudian ada yang bikin apa tadi, anak anime ya? Anime. Kemudian ada yang bikin berenang tadi. Teman-temannya bergerak jadi rata-rata jadi semua ya, yang belum mungkin sinyalnya kali ya, jadi agak terlambat. Memang kalau semua menggunakan sinyal, apalagi cuaca kita kan mendung ya, alhamdulillahnya nggak mati lampu. Oke, setelah ini semuanya nanti boleh men-scan barcode assessment atau soal, hanya 5 soalnya ya, silakan di-scan. Oke, ya. Setelah asesmen dikerjakan, oke, nanti sambil menunggu sinyal ya. Setelah ini ada refleksi. Nah, silakan untuk refleksi di-scan lagi. Ini nanti boleh kembali ke kelas. Oke, nanti kita lanjut di kelas berapa? Silakan HP-nya diletakkan dulu. Nanti dilanjut lagi nggak apa-apa. Habis ini tinggal 2 menit nanti kembali ke kelas perjalanan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ada yang mau bikin konten, bikin video apa terserah nanti ya.